Oke, udah kelihatan ya? Udah bisa dilihat? Udah ya? Oke, materi kita hari ini TKP, aspek orientasi terhadap orang lain. Nah, dalam soal TKP yang aspeknya itu orientasi terhadap orang lain, ini lebih ditekankan pada seberapa sih tingkat kepedulian atau empati seseorang atau peserta tes atau teman-teman nanti itu ya terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh orang lain gitu, baik itu temannya teman-teman ataupun orang yang nggak teman-teman kenal gitu. Dan seberapa besar pengorbanan yang dapat dilakukan untuk orang tersebut. Nah, aspek ini tuh tujuannya untuk menilai gitu kemampuan dari peserta tes atau kemampuan dari teman-teman nanti dalam mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri dalam batas-batas yang wajar dan masuk akal. Oke, maksudnya batas yang wajar dan masuk akal ini teman-teman bukan berarti ya menolong itu benar-benar memprioritaskan mereka enggak, tapi memperhatikan diri teman-teman sendiri gitu. Jadi benar dalam batas yang wajar dan masuk akal yang sebisanya teman-teman bantu gitu. Jangan kayak baik banget itu enggak, membantu tapi dalam batasan-batasan yang sewajarnya saja. Tuh. Kemudian untuk cirinya, nah biasanya itu kalau ada ya soal yang aspeknya orientasi terhadap orang lain, itu cirinya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan eh, apakah peserta itu bersedia atau apakah nanti teman-teman bersedia nggak untuk memberikan sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu maksudnya adalah waktu, tenaga, dan pikiran atau fasilitas lainnya gitu demi kepentingan orang lain. Jadi di sini tipsnya ya, kalau ketemu soal dengan ciri seperti itu, gimana sih cara jawabnya? Oke, cara jawabnya itu yang pertama ya, usahakan teman-teman memilih jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman itu melakukan tindakan. Tindakan yang memberikan sumber daya tadi, baik itu waktu, tenaga, dan pikiran terhadap orang lain yang membutuhkan dalam batasan yang masuk akal dan wajar. Ingat ya, dalam hal atau dalam batasan yang wajar atau masuk akal. Kemudian selanjutnya selalu utamakan kepentingan orang lain sesuai dengan kemampuan dan batasannya. Ingat ya, kata kuncinya ada batasannya, bukan berarti baik yang benar-benar baik banget gitu, tapi ada batasan-batasan tertentu. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke latihan soal? Kalau ada langsung aja ya. Bisa lewat kolom chat juga. Tidak kalau Oke, belum ada ya. Kalau belum, kita lanjut aja ya ke contoh soalnya ya. Contoh pengaplikasiannya di soal seperti apa. Oke, yang pertama. Saya telah menyelesaikan tugas kantor, tetapi teman saya terlihat kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Melihat situasi tersebut, saya akan A. Membantu semampu saya, B. Membiarkannya mengerjakan tugas tersebut, C. Menasehatinya, D. Mengajaknya bercanda, E. Menyelesaikan pekerjaannya. Oke, coba dijawab dulu. Oke, di sini ada yang jawab A ya. Oke. Agak. A. Ada yang mau berpendapat nggak nih kenapa jawabannya yang A? Kenapa nggak yang B aja gitu kan baik banget gitu? Atau mungkin yang C atau apa gitu silakan ya. Ada yang mau nggak? Yuk, satu orang. Kalau nggak apa namanya, kalau nggak berani, gitu, kalau mungkin ragu lewat gini berbicara langsung boleh lewat kolom chat ya, nggak apa-apa kok. Ya, gimana ada yang mau nggak? Tapi lebih baiknya sih langsung. Oke, ada yang mau nggak? Oke. Gimana nih? Oke, kita bahas sama-sama aja ya kalau nggak ada yang mau. Perhatikan di sini situasinya teman-teman itu udah selesai ya mengerjakan tugasnya teman-teman.
kemudian ada orang lain atau rekannya, itu teman-teman itu terlihat kesulitan gitu ya, kesulitan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya. Melihat situasi ini, oke, kita mulai dari yang opsi A, membantu semampu saya. Ya mungkin ya di sini sudah menunjukkan, kita atau teman-teman itu peduli gitu terhadap orang lain atau terhadap rekan, yakni membantu, sewajarnya gitu, sesuai dengan kemampuannya. Oke, berarti ini kita keep dulu ya. Kemudian yang B, membiarkannya mengerjakan tugas tersebut. Oke, ini kurang ya, kurang peduli, kurang, perhatian gitu ya. Ada teman kesusahan masa, nggak ada niat gitu untuk membantu atau sekedar bertanya dan lain sebagainya. Kemudian yang C, menasehatinya mungkin menunjukkan kepedulian ya, mungkin menunjukkan kepedulian, kita menasehatinya, tapi dalam hal ini kalau dinasehati kan kurang tepat ya, karena situasinya dia itu sedang kesulitan, malah dinasehati jadi, malah belum tepat gitu, nggak pas momennya untuk menasehati. Kemudian mengajak bercanda. Oke, ini malah menghambat ya, bukan membantu, tapi menghambat si pekerjaan teman tersebut. Kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Oke, mungkin ini baik ya teman-teman, menunjukkan dari semua ini opsi E itu yang paling baik ya kelihatannya, menyelesaikan pekerjaannya, tapi ingat tadi dalam hal kita membantu seseorang itu bukan hanya dituntut untuk, bersikap atau bertindak yang baik banget, yang kayak malaikat itu enggak ya. Tapi sesuai dengan batasan-batasan. Jadi sewajarnya aja. Kalau kita yang menyelesaikan pekerjaannya itu bukan membantu gitu, malah kesannya berlebihan. Ya berarti poin di sini bisa lihat yang poinnya 5 itu adalah yang A, kemudian membiarkannya mengerjakan tugas tersebut. Oke, ini poinnya masih 4 ya, karena kita memberikan dia ruang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang 3 itu poinnya yang ini, poinnya 3 ya, menasehatinya karena, memang baik sih menunjukkan tingkat kepedulian, tapi time-nya itu nggak tepat gitu. Kemudian mengajaknya bercanda ini poinnya 1 ya, kemudian menyelesaikan pekerjaannya poinnya 2. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan dulu?